Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bertemu dengan Ananda semua. Selamat bertemu kembali bersama saya Febri Giantara. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana analisis penelitian tindakan. Sebelumnya marilah kita mulai proses pembelajaran online ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya berharap setelah menyaksikan video ini nanti kita semua memahami bagaimana menganalisis penelitian tindakan dan bagaimana cara menggunakan analisis penelitian tindakan pada proses penelitian atau pada pembuatan proposal penelitian untuk syarat menuju mendapatkan gelar sarjana pendidikan. Dua hal tersebut yang saya harapkan bisa kita capai pada akhir nanti. Kita lihat analisis data yang akan saya jelaskan adalah penelitian tindakan kelas. Pada video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana jenis-jenis penelitian tindakan itu ada 4 dan salah satunya adalah penelitian tindakan kelas. Dan untuk kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menganalisis penelitian tindakan kelas. Karena penelitian tindakan kelas merupakan bagian dari jenis penelitian tindakan. Langkah awal yang kita lakukan adalah kita mencari validitas dan reliabilitas dari penelitian tindakan kelas kita. Kenapa di sini kita membutuhkan validitas dan reliabilitas? Persis sama dengan jenis penelitian kuantitatif, karena kita tahu bahwa penelitian tindakan itu paradigmanya adalah paradigma yang sama dengan paradigma penelitian kuantitatif, atau boleh dikatakan penelitian tindakan ini juga bagian dari penelitian kuantitatif, sehingga dalam penelitian tindakan juga dibutuhkan validitas dan reliabilitas seperti halnya penelitian kuantitatif. Validitas dan reliabilitas dalam penelitian tindakan, terutama penelitian tindakan kelas ini adalah kita melihat triangulasinya, yakni pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sebagai pembanding. Kita bisa memanfaatkan teman sejawat atau para kolaborator yang bisa mengecek keabsahan data kita. Nah, keabsahan data di sini maksudnya setelah kita membuatkan lembar observasi, lembar pengamatan untuk siswa dan guru, dan juga kita telah membuatkan tes untuk proses refleksi atau proses akhir dari penelitian tindakan di siklus pertama. Kita buatkan tes, maka hasil tes dan hasil lembar observasi yang kita buat itu sebaiknya kita perlihatkan dulu kepada teman sejawat apakah sudah sesuai dengan apa yang akan kita teliti atau belum. Nah, teman sejawat ini bisa dengan sesama guru, atau kalau kita mahasiswa kita bisa memperlihatkannya kepada dosen pembimbing apakah ini sudah layak untuk kita gunakan dalam proses penelitian atau belum. Nah, apa fungsinya memperlihatkan itu kepada teman sejawat atau kolaborator adalah sebagai sesuatu hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi seandainya terjadi kegagalan dalam proses penelitian. Nah, kita tidak mau nanti kita sudah melakukan penelitian tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi langkah lebih baiknya di awal kita perlihatkan lembar observasinya, pertanyaan-pertanyaannya, mulai dari pertanyaan yang akan diamati untuk guru, dan pertanyaan yang akan diamati untuk siswa, dan juga soal-soal tes yang akan kita ujikan pada refleksi akhir dari proses penelitian tindakan yang kita lakukan. Kita perlihatkan dengan teman-teman sejawat atau dosen pembimbing. Itu untuk mengurangi risiko kegagalan dalam proses penelitian tindakan, terutama penelitian tindakan kelas. Wajib kita lakukan validitas dan reliabilitas. Yang berikutnya, setelah kita lakukan validitas dan reliabilitas, kita bisa lakukan analisis data.
Nah, analisis data yang kita lakukan, kita melihat komponen-komponen yaitu kemampuan mengidentifikasi struktur tes, kalimat, unsur kebahasaan yang menjadi alat kohesi dan koherensi. Berikutnya pemahaman teks melalui berbagai teknik dan pemberdayaan kreativitas. Yang berikutnya kemampuan menginterpretasi, mensintesiskan, mengaplikasikan, mengevaluasi, mengkritisi, dan membuat kesimpulan dari teks. Ada 3 komponen yang akan kita analisis dalam penelitian tindakan. Nah, sebenarnya secara ringkas yang kita teliti itu adalah soal-soal tes yang tadi kita buat dan juga adalah lembaran-lembaran observasi yang tadi kita buat, yaitu lembar observasi siswa dan lembar observasi guru. Nah, dalam proses penelitian tindakan kelas, lembar observasi siswa dan lembar observasi guru itu diisi oleh pengamat. Berarti kalau ada 2 lembar observasi, maka sebaiknya 2 orang pengamat, yaitu bisa kita gunakan teman sejawat atau kita bisa gunakan bantuan dengan orang lain. Jadi ada yang mengamati siswa dan ada yang mengamati guru. Nah, tulisan-tulisan atau kalimat-kalimat yang dibuat oleh pengamat dalam lembar observasi tersebutlah yang akan kita analisis dan kita bahasakan dalam pembahasan penelitian kita. Dan tes yang kita lakukan itulah yang akan juga kita analisis dalam pembahasan yang akan kita bahas dalam penelitian tindakan kelas kita. Itulah yang akan kita teliti, ada 2 sebenarnya, yaitu tes dan lembar observasi. Nah, bagaimana teknik analisis datanya? Yuk kita lihat. Langkah yang pertama yang kita lakukan, kita identifikasi tema-temanya. Setelah kita identifikasi tema-temanya, kita buat kode dari hasil survei, interview, atau angket. Kita identifikasi tema-temanya, kita buat kodenya, ya. Kode-kode ini dalam penelitian kualitatif. Tadi kita tahu bahwa analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat naratif kualitatif, sehingga penelitian tindakan ini dianalisis secara kualitatif, walaupun sebenarnya dia tadi di awal saya katakan paradigmanya paradigma kuantitatif, tetapi karena ada lembar observasi dan juga lembar pengamatan siswa dan guru di dalamnya yang berupa kalimat, maka analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif naratif, membahasakan dalam bentuk kalimat-kalimat. Nah, karena dia kualitatif, kita mulai dari mengidentifikasi tema-tema, lalu membuat kode pada hasil survei, interview, dan angket. Ini seperti halnya kualitatif yang dilakukan, yaitu membuat tema dan membuat kode. Setelah itu membuat pertanyaan kunci, siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini perlu untuk diperhatikan dalam sebuah penelitian tindakan. Pertanyaan kunci inilah yang akan mengantarkan kita untuk mempermudah nanti menganalisis data penelitian tindakan kelas. Setelah itu buatlah review keorganisasian dari unit yang diteliti sekolah. Nah, apa maksud tujuannya ini? Kita tentukan, kita lihat visi dan misi sekolah tersebut. Visi dan misi sekolah ini sebagai data pendukung untuk penelitian tindakan kelas kita. Yang berikutnya atau yang nomor 5 adalah buatlah peta konsep. Nah, ini mempermudahkan kita untuk memetakan apa yang akan kita teliti. Ini peta konsepnya seperti faktor-faktor yang melatar belakangi dan diakibatkan oleh proses pembelajaran, hasil belajar, kegagalan siswa, dan lain-lain. Ini peta konsepnya. Misalnya kita hanya meneliti hasil belajar siswa. Kita akan konsep hasil belajar yang seperti apa yang akan kita teliti. Lalu analisis faktor yang mendahului dan mengikuti. Nah, analisis faktor-faktor yang mendahului mungkin juga menjadi penyebab dan yang mengikuti atau diakibatkan oleh sesuatu hal, kegiatan, masalah, dan sebagainya. Ya, kita analisis faktor-faktor apa yang menyebabkan misalnya hasil belajar tadi rendah atau belum tercapai. Buatlah bentuk-bentuk penyajian data dari temuan. Nah, penyajian data dari analisis penelitian tindakan kelas itu bisa berupa tabel, grafik, peta, bagan, dan lain-lain. Bisa karena dia kualitatif naratif, biasanya kita bisa membuatkannya berbentuk tabel. Misalnya untuk penelitian tindakan siklus pertama, pada pertemuan pertama hasil pengamatannya kita buatkan tabel.
Pertemuan pertama, tabelnya kita buatkan. Lalu pertemuan kedua, kita buatkan tabelnya. Dan juga kita bisa buatkan tabel untuk hasil tesnya. Pertemuan siklus pertama, hasil tes dari 30 orang siswa, kita bisa buatkan uraikan dalam bentuk tabel dan juga bisa kita uraikan dalam bentuk grafik. Lalu kemukakan apa yang belum dan tidak ditemukan. Ini yang bertolak dari data yang telah ditemukan. Ini hasil akhirnya, kita kemukakan apa yang belum dan tidak ditemukan dalam proses penelitian untuk dilakukan penelitian tindakan yang selanjutnya. Ini untuk peneliti yang selanjutnya. Ketika kita kemukakan apa yang bisa kita temukan, tentu peneliti berikutnya akan mampu melihat kekurangan-kekurangan dari penelitian kita sehingga untuk perbaikan penelitian selanjutnya. Nah, setelah kita lakukan teknik analisis data, nah sekarang kita interpretasikan, kita tuliskan data tersebut dalam bahasa ilmiah. Kita lakukan analisis, setelah kita lakukan analisis, kita tuliskan dalam bahasa ilmiah. Yang pertama kita lakukan adalah memperluas analisis data dengan mengajukan pertanyaan. Yang berikutnya hubungkan temuan dengan pengalaman pribadi. Nah, kalau kita temukan misalnya permasalahan itu sama dengan apa yang kita alami di waktu yang masa lalu atau sebelumnya, barangkali bisa kita carikan solusinya karena kita pernah mengalami. Penelitian tindakan sangat erat kaitannya dengan pribadi peneliti, ya. Pasti, karena penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan di dalam kelas dan itu hanya bisa dilakukan oleh guru karena guru tersebut mengalami kesulitan dalam proses pembelajarannya. Oleh sebab itu penelitian tindakan kelas harusnya dilakukan oleh orang yang mengalami permasalahan terhadap kelasnya dan dia berusaha untuk memperbaikinya. Yang berikutnya, minta nasihat dari teman yang kritis. Nah, itu paling penting. Ketika kita ada yang mampu untuk memberikan kritikan atau masukan yang membangun, ya tidak ada salahnya kita minta nasihat dari teman kita, sehingga kritikan-kritikan yang membangun tersebut bisa untuk perbaikan ke depannya. Berikutnya, hubungkan hasil-hasil analisis dengan literatur. Pastinya dalam sebuah penelitian tindakan kelas adalah mengumpulkan lebih banyak literatur yang bersifat ilmiah, lagi-lagi yang bersifat ilmiah. Yang terakhir, kembalikan pada teori. Nah, ketika kita terbentur dengan analisis data, kita lihat sesuai nggak dengan teori yang akan kita gunakan. Bahasa analisis data tersebut kita temukan bahwa dalam proses pembelajaran, hasil belajar itu harusnya meningkat. Lalu itu hasil teori yang kita temukan, tapi pada kenyataannya hasil belajarnya sama atau malahan menurun dari yang sebelumnya. Tentu itu tidak sesuai dengan teori, maka penelitian tindakan kita wajib kita lakukan pengulangan atau kembali kita lakukan proses tindakan sampai hasilnya meningkat dari yang sebelumnya. Ingat, hasil akhir dari penelitian tindakan adalah wajib berhasil. Karena apa? Karena proses penelitian tindakan ini merubah proses pembelajaran yang tadinya mengalami permasalahan menjadi tidak mengalami permasalahan atau diselesaikan ke solusi dari permasalahan tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah, yang pertama, penelitian tindakan yang saya jelaskan ini adalah penelitian tindakan kelas, di mana proses analisis datanya menggunakan naratif kualitatif. Sebelum kita melakukan analisis data naratif kualitatif, kita harus melihat dulu validitas dan reliabilitas dari lembar observasi yang kita buat dan lembar tes yang kita buat. Siapa yang mengobservasi? Bisa teman sejawat dan bisa juga kolaborator, yaitu dosen pembimbing kita. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa analisis data penelitian tindakan kelas yang dianalisis adalah lembar observasinya dan juga lembar tesnya. Lembar observasinya bisa kita tampilkan dalam bentuk kalimat naratif dan juga tabel. Dan untuk lembar tesnya bisa kita tampilkan dalam bentuk tabel ataupun grafik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.